Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rizki dan nikmatnya kepada kita semua hingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu walau hanya secara daring. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Ibu ucapkan selamat pagi untuk anak-anak semua. Semoga anak-anak beserta keluarga selalu dalam lindungan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran akidah akhlak pada kelas 12. Hari ini ada pertemuan kita yang ke-6 pada bab 6. Hari ini kita akan membahas tentang ragam sikap terpuji. Namun kali ini kita hanya membahas dua materi saja pada materi ragam sikap terpuji, yaitu bekerja keras dan kolaboratif, dan dinamis dan optimis. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu berharap kalian mempersiapkan apa sepatutnya harus kalian persiapkan untuk memperlancar proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu juga sangat berharap kepada kalian semua untuk memperhatikan penyampaian materi dari awal hingga akhir video ini yang akan Ibu sampaikan. Ya, langsung saja kita akan membahas pada bab 6, yaitu bekerja keras dan kolaboratif serta dinamis pada optimis. Silahkan anak-anak sekalian untuk memperhatikan penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama kita akan membahas tentang bekerja keras dan kolaboratif. Bekerja keras sangat perlu dilakukan oleh setiap manusia untuk menggapai keperluan, kebutuhan, dan impiannya. Kerja keras adalah kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang akan ditujunya. Dalam Islam, kerja keras disebut juga dengan ikhtiar, yaitu syarat untuk mencapai maksud dan daya upaya dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya kerja keras juga seseorang akan sulit mendapatkan apa yang ia cita-citakan atau ditujukan. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dalam menggapai sesuatu hal yang ia tuju. Dengan bekerja keras, seseorang akan mudah meraih cita-citanya. Sebaliknya, jika seseorang hanya berpangku tangan dan bermalas-malasan, tidak akan mungkin cita-cita yang ia dambakan itu akan datang dengan sendirinya. Tentang kolaborasi, cita-cita dan tujuan akan cepat jika digapai dengan kerjasama atau kolaboratif. Kolaboratif adalah kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk memperoleh manfaat dan keuntungan satu sama lain. Sikap ini akan menjadi salah satu penguat silaturahmi antar sesama karena sepanjang waktu mereka akan saling berkomunikasi dan mengenal satu sama lain. Islam juga tuh memberikan umatnya untuk saling bekerja sama dengan meraih tujuan yang baik. Tidak ada kata pekerjaan berat jika dikerjakan secara bersama-sama. Seperti kata pepatah mengatakan yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang artinya suka duka, baik buruk akan dihadapi bersama. Itulah keistimewaan dari kerjasama. Segala sesuatu akan dirasakan bersama-sama dengan mudah dan sulit akan dirasakan bersama-sama. Dalam bekerja sama, kita juga harus memiliki sikap tolong-menolong. Tanpa adanya sikap tersebut, kolaborasi tidak akan terjalin. Oleh karena itu, berusahalah menanamkan sifat dan sikap tolong-menolong. Seperti sabda Rasulullah SAW, permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari. Saling bekerja samalah kalian berdua dan janganlah berselisih. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu makna bekerja keras dan kolaboratif dalam Islam. Islam memberikan ajaran kepada umatnya untuk bekerja keras dan kolaboratif dalam mencapai tujuan yang gemilang. Tentu,
Kolaboratif itu harus dilakukan dalam kebaikan, bukan kejahatan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna untuk makhluk lainnya. Dengan begitu, kita sebagai manusia yang berakal tidak hanya diam dan menunggu kabar baik, melainkan harus turun tangan dan bersungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Orang sukses adalah mereka yang memiliki semangat dan aksi kerja keras baik dalam kelompok maupun individu. Seperti meskipun ada pekerjaan yang dilakukan dengan individu, tetapi tetap saja kita masih membutuhkan individu lainnya. Seperti contohnya itu seperti pedagang. Dia menawarkan produk atau jasanya pada masyarakat. Berarti pedagang tersebut membutuhkan pembeli yang akan membeli dagangannya. Selanjutnya itu ciri dan prinsip yang harus diyakini dan diteladani dalam kerja keras dan kerjasama, yaitu ciri-ciri prinsip kerja keras. Yang pertama, melakukan segala perbuatan dengan tulus karena Allah, melakukan dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah, dan tidak meremehkan pekerjaan dan tidak tergesa-gesa menyikapi pekerjaan. Selanjutnya itu ciri-ciri dan prinsip kerjasama, berkolaborasi dalam hal kebaikan, mengutamakan kepentingan bersama. Kolaborasi didasari atas kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya. Saat melakukan kerja keras dan kerjasama juga memiliki nilai dan manfaat yang positif, yaitu nilai positif dari kerja keras lebih dekat dengan Allah, mampu menggapai impian yang dicita-citakan, tidak mudah menyerah, dan bersyukur atas hal yang ia telah terima. Dan selanjutnya itu nilai positif kolaboratif, yaitu yang pertama mendapatkan pahala, kedua disayang sesama makhluknya, tiga segala sesuatu menjadi mudah, dan yang terakhir menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya itu pengertian dinamis dan optimis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dinamis berarti penuh tenaga dan semangat sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Contohnya itu seperti seorang pendatang cepat berinteraksi dengan lingkungannya yang baru hingga mereka merasakan bahwa si pendatang bukanlah orang yang baru di lingkungannya. Seseorang yang berjiwa dinamis akan selalu aktif dengan sekitarnya. Dia akan terus berusaha meningkatkan kualitas dirinya meskipun dalam situasi dan lingkungan yang baru. Bahkan, dia akan menggunakan situasi dan lingkungan yang baru itu menjadi semangat dan nilai positif dalam dirinya. Dia tidak akan bertahan lama mengurung diri dalam rumah karena belum kenal dengan sekitarnya, atau ia tidak akan terlalu lama meratapi kegagalan yang pernah didapatnya. Sikap dinamis akan lebih bernilai bila disertai dengan optimis. Jika dinamis merupakan sikap terus melangkah dan mampu Sikap dinamis akan lebih bernilai bila disertai dengan optimis. Jika dinamis merupakan sikap terus melangkah dan mampu menempatkan diri dimanapun situasi dan lingkungannya berada, maka optimis merupakan rasa keyakinan pada langkah yang diambil akan berujung kepada hasil yang memuaskan. Optimis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sikap selalu berpengharapan baik menghadapi segala hal. Contohnya itu sebuah tim sepak bola berlatih setiap hari untuk mempersiapkan kejuaraan sepak bola di tingkat kota. Ketika kejuaraan dilaksanakan, tim tersebut menjadi berlatih dengan strategi dan komunikasi antar lainnya. Alhasil, pada saat pertandingan berlangsung, tim tersebut yakin bahwa hari ini merupakan hari kemenangan kita dan kita harus membuktikan hasil latihan mereka dengan permainan yang ciamik dan skor telak yang memuaskan. Selanjutnya itu makna dinamis dan optimis dalam Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk cepat bertindak baik, menyikapi segala perbuatan. Allah membenci sikap menunda-nunda suatu pekerjaan, apalagi jika kemudian tidak dikerjakan. Oleh karena itu, sifat dan sikap dinamis harus dibiasakan oleh manusia, apalagi dengan diiringi rasa optimis. Kedua sifat dan sikap itu akan mendorong manusia untuk selalu cepat, tanggap, dan percaya diri dalam mengerjakan.
Selain bertindak cepat, tanggap dan percaya diri, dinamis dan optimis dapat menimbulkan sikap dan sifat positif lainnya seperti berpikir positif, berpikir progresif atau berkemajuan. Berpikir progresif merupakan inovasi dalam berpikir. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, kita dituntut untuk berkembang sesuai dengannya. Beberapa persoalan yang muncul pada masa lalu mengalami pengembangan sehingga dibutuhkan solusi kekinian untuk mengatasinya. Contohnya seperti apa? Contohnya itu pada masa sekarang, alas dalam menulis yang digunakan adalah kertas, sedangkan alas menulis pada masa lalu masih menggunakan batu dan kayu. Kertas menggantikan kayu dan batu sebagai alat tulis dan mungkin esok hari kertas mulai banyak ditinggalkan dan beralih kepada laptop sebagai alat dan alas untuk menulis. Yang kedua yaitu sabar dan teguh dalam menerima situasi dan lingkungan yang ada. Sabar dan teguh merupakan sikap yang mencerminkan keikhlasan menerima segala hal yang dibebankan kepada kita. Sikap ini akan tumbuh bila memahami kebijaksanaan dari Allah, sehingga mampu mengambil hikmah dari sikap kejadian ada dan menjadikannya batu loncatan dalam meningkatkan kualitas dirinya. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika seorang siswa akan berbaik hati dan berkata lemah lembut kepada teman meskipun pernah mengejeknya. Ia juga tidak suka membalas hal tersebut, sehingga teman yang suka mengejeknya itu sadar dan mulai berperilaku baik kepada dirinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu selalu berprasangka baik kepada orang lain. Sikap ini merupakan cerminan dari memahami setiap bentuk kebijaksanaan Allah, baik dengan kesusahan atau kesenangan. Akan tetapi, sikap selalu berprasangka baik terkadang disalahpahami dengan menghilangkan sikap curiga terhadap seseorang. Sikap curiga terhadap orang lain akan tetap ada tanpa disertai prasangka buruk kepadanya. Contohnya seperti apa? Contohnya itu berbaik sangka terhadap seseorang yang mondar-mandir di dekat parkiran motor. Ia menyangka bahwa seseorang yang mondar-mandir sedang mencari kunci motornya yang hilang. Ia juga curiga dengan gerak-geriknya dan waspada terhadap tingkah lakunya. Yang keempat itu berani menerima resiko dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Seseorang yang dinamis dan optimis akan yakin akan tindakan yang ia akan mengaktualisasikannya dengan cepat dan berani. Sikap ini cenderung beresiko bila cepatnya tindakan tidak disertai dengan pertimbangan yang matang. Bila ada kesalahan dalam bertindak, ia harus berani bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas tindakannya tersebut. Oleh karena itu, dinamis dan optimis harus disertai dengan pertimbangan dan persiapan yang matang untuk menghindari dilakukannya tindakan yang salah. Contohnya adalah seorang pembina menetapkan acara santunan anak yatim dilakukan berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Dengan penetapan itu, pembina harus berani bertanggung jawab bila hanya segelintir anggotanya yang bisa datang pada acara tersebut. Bila acara kacau karena anggota yang sedikit itu, pembina harus memberikan solusi lain untuk menyelamatkan acara santunan itu. Terima kasih kepada anak-anak yang telah memperhatikan dan menyimak video dari awal hingga akhir pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga anak-anak sekalian dapat bekerja keras dan selalu berpikir optimis dan dinamis. Baiklah, itulah pemaparan materi ragam sikap terpuji oleh Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Titip salam untuk keluarga di rumah. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.